Malam itu, angin bertiup lembut dari arah barat. Aroma tanah lembab dan daun durian yang jatuh satu-satu mengisi udara. Di kejauhan, suara kodok bersahut-sahutan menyambut malam yang baru saja turun. Desa Palimbangan, sebuah desa kecil di pedalaman Sulawesi, mulai sepi. Tapi ada satu langkah yang justru berani menantang gelap. Langkah seorang perempuan muda bernama Rara, yang berjalan sendirian menuju kebun untuk mencari durian jatuh. Cuma sebentar, ambil durian buat bapak, gumam Rara pelan sambil menggenggam senter kecilnya. Namun, ia tak sadar bahwa langkah kecilnya ke tengah kebun itu akan membuka pintu ke sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Sebuah pandangan, sebuah tatapan dari makhluk yang bahkan angin pun enggan menyapanya. Kisah ini bukan sekadar cerita durian jatuh. Ini tentang pertemuan yang mengubah hidup seorang wanita. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan sempit. Lampu-lampu jalan remang, beberapa bahkan mati total, membuat suasana makin suram. Angin bertiup pelan, membawa bau basah tanah bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan, bau anyir, bau besi, atau mungkin bau darah. Gue berdiri di depan gang kecil itu. Sebuah lorong sempit yang dikasih nama sama warga. Lorong 13. Lorong ini sebenarnya cuma jalan pintas buat ke kosan. Tapi anehnya, walaupun ini shortcut, jarang ada yang mau lewat sini. Bro, jangan lewat situ, serius deh, itu suara Dimas, temen sekos gue. Dia ngomong sambil ngeliatin gue dengan tatapan serius, agak takut. Kenapa emang? Gue jawab, pura-pura cuek. Udah pokoknya jangan aja. Ada aturannya. Jangan lihat cermin apalagi kalau udah jam 3. Jawabnya setengah berbisik. Mata gue ngelirik ke ujung lorong. Di sana, berdiri sebuah cermin besar, tua, kusam kayak udah ratusan tahun. Bingkainya hitam, penuh ukiran aneh yang makin lama gue perhatiin kayak bergerak. Enggak. Gue pasti cuma kecapean. Tapi ada satu hal yang bikin gue merinding. Gue ngelihat bayangan di dalam cermin itu, kayak ada yang berdiri. Tapi anehnya, gue nggak lihat siapapun di ujung lorong itu. Bayangan itu, kayak nungguin gue. Angin bertiup kencang dan, entah kenapa, bulu kuduk gue berdiri semua. Suasana makin gak masuk akal. Jalanan yang tadi rame, tiba-tiba jadi sepi. Gak ada suara motor. Gak ada suara orang ngobrol. Cuma suara angin, sama, bisikan kecil yang gue gak ngerti dari mana asalnya. Lihatlah aku, sebuah suara lirih. Gue kaget. Gue nengok ke kiri, kosong. Nengok ke kanan, kosong. Tapi, suara itu jelas banget, kayak dibisikin di telinga. Gue telan ludah. Rasanya, gue harus cepet-cepet lewat. Tapi, semakin gue mau jalan, kaki gue malah makin berat. Berat banget, kayak ada yang nahan. Dan di detik itu, gue sadar, gue udah buat kesalahan. Malam makin dingin, kabut tipis mulai turun, membungkus seluruh lorong. Suara hujan yang tadinya cuma rintik, sekarang berubah jadi tetesan besar, menghantam genteng dan aspal, menciptakan gema yang aneh kayak bisikan atau mungkin tangisan. Lorong itu terlihat lebih panjang dari biasanya. Cahaya lampu jalan cuma nyala satu, tepat di depan cermin tua itu. Tapi anehnya, cahayanya gak nyebar, cuma nyorot ke satu titik. Bayangan gue panjang melintir kayak patah-patah gak normal. Gue jalan pelan, ngerasa kayak ada yang ngikutin di belakang.
Tapi tiap gue nengok kosong. Hening. Cuma suara detak jantung gue yang makin kencang. Krik-krik. Suara gesekan benda besi, kayak ada yang ngerecakar di dinding tembok lorong. Gue nengok ke kiri, ke kanan kosong. Tapi suaranya makin dekat. Tiba-tiba dari cermin itu, bayangan gue bergerak, tapi beda sama gerakan gue. Gue angkat tangan kanan, bayangan gue angkat tangan kiri. Gue mundur, tapi bayangan itu malah maju. Apaan ini? Gila, ini apaan? Gue bisik sendiri, mundur beberapa langkah. Tiba-tiba bayangan itu tersenyum. Bukan senyum biasa. Tapi senyum aneh lebar gak wajar. Mulutnya sobek, nyampe ke pipi. Matanya hitam kosong dan dari matanya netes darah hitam pekat. Lihat aku, lihat aku. Bisikan itu makin jelas. Kayak suara perempuan, serak, lirih, tapi masuk ke kepala, bukan ke telinga. Gue nutup mata. Ini gak nyata, ini cuma halusinasi, cuma bayangan, cuma bayangan. Gue komat-kamit sambil mundur. Tapi saat gue buka mata lagi, bayangan itu udah gak ada di cermin. Tapi ada di belakang gue. Gue bisa ngerasa ada hembusan napas, dingin, basah, tepat di tengkuk gue. Kita sudah terhubung. Bisikan itu terdengar jelas, dan setelah itu, cermin di lorong itu retak. Tapi anehnya dari retakan itu keluar darah. Angin malam itu berubah jadi dingin menusuk. Rasanya beda. Bukan dingin biasa. Tapi dingin yang kayak menembus kulit, daging sampai ke tulang lorong itu, sekarang kayak jadi dunia lain. Jalanan yang tadinya pendek, kayak gak ada ujung. Lampu jalan yang tadinya satu-satunya sumber cahaya, tiba-tiba mati total. Gelap. Hitam. Hanya sisa suara rintik hujan bercampur suara aneh, kayak bisikan tapi juga kayak tawa pelan. Hihihihi. Suara cekikikan kecil melengking terdengar di belakang. Gue noleh, gak ada siapa-siapa. Tapi jelas banget suara itu ada. Dekat banget. Ini gak bener, ini cuma halusinasi. Gue terus ngomong sendiri, berusaha meyakinkan diri. Tapi langkah gue makin lama makin berat. Rasanya, kaki ini kayak ditarik, kayak ada tangan yang nahan dari bawah tanah. Gue percepat langkah. Tapi, setiap kali gue berjalan, suara langkah gue ganda. Tap, 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 tap. Gue berhenti. Langkah itu juga berhenti. Gue jalan lagi. Tap, 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 tap. Langkah itu ikut lagi. Gue nekat noleh ke belakang. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Tapi, kenapa gue ngerasa ada yang benar-benar ikut nempel di punggung gue? Sampai akhirnya, gue berhasil keluar dari lorong itu. Nafas gue ngos-ngosan. Jantung kayak mau copot. Badan gue dingin, tangan gemeter. Tapi gue lega, karena gue pikir semuanya selesai. Tapi ternyata, mimpi buruknya baru mulai. Begitu gue balik ke kosan, pintu kamar gue kebuka sendiri. Padahal jelas-jelas, tadi gue kunci. Mungkin tadi lupa, gue ngomong sendiri, pura-pura nenangin diri. Gue masuk. Nyalain lampu. Tapi, pas gue lihat ke kaca kecil yang ada di meja belajar gue, ada bayangan yang bukan bayangan gue. Bayangan itu berdiri tepat di belakang gue. Senyum lebar sobek dengan mata hitam kosong.
Dan detik itu juga lampu kamar gue mati. "Selamat datang, kamu bawa aku pulang," bisikan itu, pelan tapi jelas. Suara perempuan, serak, basah, seperti suara dari tenggorokan yang penuh darah. Malam itu, kamar kos gue berubah jadi tempat yang gak lagi terasa kayak rumah. Bau anyir darah, bercampur bau besi karat pelan-pelan mulai memenuhi udara. Lampu mati total. Hanya cahaya dari layar HP yang gue pegang jadi satu-satunya penerang. Tapi anehnya, layar HP gue berkedip-kedip sendiri. Gak normal. Gambarnya glitch, muncul garis-garis kayak error dan ada bayangan. Bayangan itu bukan gue. Srek-srek, terdengar suara kain diseret suara langkah, tapi bukan langkah kaki manusia. Suara itu berat kayak kaki diseret atau kayak sesuatu yang gak punya kaki, tapi maksa untuk jalan. Gue nekat, nyalain senter dari HP, arahkan ke kaca meja belajar gue. Dan gue nyesel. Sumpah gue nyesel. Kaca itu sekarang gak lagi nunjukin bayangan kamar gue. Tapi isinya kayak portal. Kayak sebuah tempat lain. Tempat gelap berkabut dengan bayangan-bayangan hitam bergerak. Di tengahnya ada sosok perempuan. Rambutnya panjang nutupin wajah. Badannya pucat, tapi pucatnya kayak mayat yang udah lama direndam air. Bajunya compang-camping, sobek-sobek, penuh bercak darah. Perempuan itu berdiri di balik cermin. Tapi makin lama makin dekat. Krek, kaca itu mulai retak. Retakan pertama muncul dari bagian atas menjalar kayak akar pohon. Dari celah retakan itu, keluar cairan hitam pekat menetes, netes, lalu merembes ke lantai kamar gue. Kembalikan, kembalikan, suara itu berat serak kayak napas dari tenggorokan yang bolong. Gue mundur, tapi tiba-tiba suara ketukan dari lemari gue. Duk, 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 duk. Semakin lama, semakin kencang. Senter HP gue mati. Gelap. Gue diam nahan napas. Tiba-tiba, pintu lemari kebuka sendiri. Dan di sana, dua tangan pucat kaku keluar perlahan. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya hitam pecah-pecah. Tangan itu ngerayap menuju kaki gue. Kembalikan atau kamu ikut aku, gue gak tahu lagi harus ngapain selain doa. Tapi, entah, apakah masih ada yang bisa nolong gue malam itu. Gelap, benar-benar gelap. Gue bahkan gak bisa ngelihat tangan gue sendiri. Suara napas gue sendiri malah terdengar kayak gema. Kembalikan, kembalikan, bisikan itu makin jelas. Suara serak, berat, seperti datang dari banyak mulut yang ngomong barengan, tapi bukan dari satu arah. Dari kanan, dari kiri, dari belakang, bahkan dari dalam kepala gue sendiri. Tiba-tiba, hawa kamar berubah. Udara jadi panas, tapi juga dingin di waktu yang sama. Dinding-dinding kamar pelan-pelan berubah jadi hitam. Kayak ada sesuatu yang membakar, tapi nggak berapi. Krek! Krek! Gue nengok ke arah kaca. Kaca itu sekarang udah nggak cuma retak, tapi pecah dan bolong, kayak ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Dan benar aja, dari dalam kaca itu, keluar tangan panjang, kurus, pucat, kayak tangan mayat yang udah membusuk. Tangan itu ngeraih, narik, sampai muncullah sosok perempuan itu. Rambutnya panjang, lepek, basah. Mukanya setengah hancur. Bagian pipi kanan kayak copot. Tulangnya kelihatan. Bola matanya satu, yang satunya bolong, hitam kosong. Mulutnya sobek, dari bibir sampai ke telinga.
Darah hitam masih netes dari mulutnya. Dia berdiri, bungkuk, kepalanya miring kayak patah. "Kau, bawa aku pulang," katanya sambil nunjuk ke gue. Gue gak bisa gerak. Kaki gue berat, kayak dipaku ke lantai. Gue gak ngerti, gue gak tahu. "Apa yang kamu mau?" Gue teriak, suara gue bergetar setengah nangis. Perempuan itu ngelangkah, tapi langkahnya bukan kayak orang jalan. Kakinya diseret, kayak gak bisa gerak normal. Tapi tubuhnya melayang setengah ngesot, setengah jalan langsung menuju gue. Kembalikan atau gantikan, dia makin dekat. Nafasnya kasar bau amis, anyir, bercampur bau busuk bangkai. Tiba-tiba, dari belakang gue, lemari kamar kebanting sendiri. Bunyi dentuman keras kayak gempa. Seluruh dinding kamar bergetar. Dan dari bawah kolong lemari, muncul kepala yang bukan manusia. Mukanya kayak arang gosong, matanya melotot, lidahnya panjang, menjulur, menjilat lantai yang penuh darah hitam itu. "Semuanya udah terlambat," bisiknya. Malam itu, gue sadar gue gak sendirian lagi. Dan gue gak bakal bisa ngusir mereka semudah itu. Malam itu, gue udah gak bisa bedain lagi, mana mimpi, mana nyata. Kamar kos yang tadinya tempat ternyaman buat gue, sekarang berubah jadi neraka kecil. Sosok perempuan itu masih berdiri di depan kaca yang pecah. Nafasnya berat, matanya yang cuma satu ngelotot terus mandangin gue. "Kembalikan," suaranya kayak gema, kayak suara dari dalam gua atau mungkin dari dalam kubur. Tiba-tiba, kepala gosong yang tadi muncul dari bawah lemari mulai bicara. "Kau melanggar, kau lihat apa yang tak boleh dilihat," suaranya berat serak dan berdarah. Gue setengah gemetar nahan tangis. Tapi, ada satu pertanyaan yang terus muter di kepala gue. "Sebenarnya, kalian siapa?" Gue teriak sambil mundur, nempel ke tembok. Perempuan itu mulai angkat kepala. Rambutnya tersibak, mukanya makin jelas. Luka robekan daging yang setengah lepas. Tapi, di balik wajah rusaknya, matanya nyimpen sesuatu. Dendam. Dia mulai bicara, suaranya berat pelan tapi jelas. "Dulu, aku manusia, tinggal di sini, di rumah yang sekarang jadi kosanmu." Seketika suasana kamar berubah. Dinding kamar berubah jadi tembok kayu tua. Lantai keramik sekarang jadi papan kayu yang udah lapuk. Bau amis makin kuat bercampur bau hangus. Malam itu, suamiku membakar aku hidup-hidup di dalam kamar ini. Suaranya bergetar antara marah, sedih, dan dendam yang gak pernah selesai. Gue bisa ngeliat bayangan kejadian masa lalu. Seorang perempuan terikat di kursi di tengah kamar. Seorang laki-laki berdiri, nyiram bensin ke seluruh badan perempuan itu. Perempuan itu nangis jerit. "Ampun, ampun, jangan-jangan," tapi laki-laki itu nyalain korek. Api langsung nyambar. Perempuan itu kebakar hidup-hidup. Suaranya, jeritannya, masuk ke dalam kepala gue. Suara daging kebakar, suara tulang patah, suara kulit melepuh. Dan cermin itu adalah satu-satunya saksi dari kematianku. Seketika semua bayangan itu hilang. Kamar kembali gelap. Tapi, perempuan itu sekarang berdiri, lebih dekat, cuma sejengkal dari wajah gue. Siapapun yang berani lihat cermin itu di jam 3 pagi akan terhubung dengan aku, dengan kematianku, dan mereka akan ikut. Setelah malam itu, hidup gue gak pernah sama lagi. Pagi itu, mata gue kebuka, tapi gue gak yakin ini beneran pagi, atau gue cuma berpindah dari satu mimpi buruk ke mimpi buruk yang lain. Cahaya matahari
cuma masuk sedikit, kayak ditahan sama sesuatu. Suasana kamar gue masih bau anyir, bau gosong, bau kematian. Dan yang paling bikin merinding, kaca meja belajar gue udah gak ada. Pecahannya hilang. Tapi anehnya lantai kamar masih basah. Tapi bukan air. Cairan hitam pekat kayak darah busuk nempel dan baunya menusuk. Gue bangun, badan gue berat. Kepala gue pening dan ketika gue ngaca di kaca lemari baju, gue lihat leher gue ada bekas tangan. Bekas jari. 5 bekas jari jelas. Merah kayak lebam. Apa ini beneran? Apa semalam beneran kejadian? Gue bisik sendiri. Gue coba buka pintu kamar. Tapi begitu pintu kebuka, bau dupa, bau kemenyan nyeruak masuk. Di depan pintu ada 2 tetangga kos gue, ibu kos dan Pak Slamet, penjaga kos. Mereka berdiri sambil megang sesajen. Mata ibu kos ngelihat gue, melotot, wajahnya pucat. "Kamu, semalam, kamu lewat lorong 13, ya?" Tanyanya dengan suara pelan, gemetar. Gue diam. Gak bisa jawab. Cuma ngangguk pelan. Ibu kos langsung mundur 1 langkah. Matanya berkaca-kaca. "Astagfirullah. Nak, kenapa kamu? Kenapa kamu gak dengerin omongan orang sini?" Suaranya pecah. Pak Slamet langsung nyalain dupa, lemparin kembang ke depan pintu kamar gue, sambil bacain doa. Tapi, entah kenapa dupa itu mati sendiri. Berasap hitam, tebal, kayak asap kebakaran. "Kita udah telat, Bu," kata Pak Slamet pelan, nadanya kayak pasrah. "Dia udah dicatet." Gue kaget. Dicatet? Apa maksudnya? Pak Slamet cuma ngelirik gue, matanya berat, nadanya dingin. Siapapun yang lihat cermin itu, di jam 3 pagi, hidupnya udah gak panjang lagi. Nak, itu tanda kematian. Malam itu, gue ngerasa tidur jadi hal paling menakutkan. Gue gak tahu, kalau nutup mata, apa gue masih bakal bangun atau malah bangun di tempat yang gak gue kenal. Waktu udah nunjukin. Pukul 2.47 dini hari. Gue paksain tetap melek. Gue duduk di kasur, sambil terus muterin ayat kursi dari HP. Tapi, entah kenapa, suara dari HP mulai ngaco. Suara ngaji itu, tiba-tiba melambat, kayak suara rusak, suara orang dicepetin lalu dipelanin, kayak kaset rusak. Dan, tepat jam 2.59. Lampu kamar mati sendiri. HP gue mati total. Gelap. Tok. 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 Ketukan keras 3 kali dari jendela kamar. Gue merinding. Jendela itu gak langsung keluar, tapi ke lorong belakang yang seharusnya kosong. Gue diam. Gak gerak. Napas gue kayak ditahan. Tok. 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 Lebih keras. Lebih galak. Dan detik itu, jam HP gue tiba-tiba nyala lagi. Pukul 3 tepat. Tapi yang bikin jantung gue mau copot bukan cuma itu. Di layar HP gue ada notifikasi foto. 1 foto baru diterima. Padahal gue gak pernah minta atau nerima dari siapapun. Gue buka dan foto itu foto kamar gue. Tapi di pojok kamar berdiri perempuan itu. Rambutnya panjang nunduk, tangan kirinya megang sesuatu. Gue zoom fotonya. Tangan kirinya megang kepala manusia. Kepala gosong.
Matanya melotot, lidahnya terjulur panjang. Detik itu juga, bau busuk langsung nyeruak dari bawah kasur. Gue spontan ngangkat kasur dan ada tangan keluar dari kolong. Tangan kurus, panjang, kuku-kukunya tajam, ngeraih, narik-narik kaki gue. Ah! Gue teriak sekenceng-kencengnya. Gue tendang, gue lempar semua barang sambil nyari pintu. Tapi pintu kamar gak bisa dibuka. Di balik pintu, gue bisa dengar suara-suara berat, suara kaki diseret, suara cekikikan, suara bisikan, dan suara perempuan itu lagi. Waktumu udah habis. Ayo ikut aku. Dinding kamar gue mulai berdarah. Bercak merah netes, dari atas ngalir ke bawah, membentuk tulisan. Jangan pernah lihat cermin di jam 3 pagi. Tapi, gue udah terlambat. Malam itu, gue udah gak tahu lagi, ini mimpi atau neraka yang nyata. Dinding kamar terus ngucurin darah. Bau amis, bau busuk, bau gosong, semua jadi satu. Suara-suara dari balik tembok, makin keras, makin dekat. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, bukan cuma di jendela. Di pintu, di lantai, bahkan dari langit-langit kamar, semuanya diketok. Di pojok kamar, perempuan itu muncul lagi. Rambutnya basah, nempel ke wajah. Matanya cuma satu, yang satu lagi bolong. Mulutnya sobek, sampai ke pipi, senyum panjang kayak mau robek. Dia ngelangkah, tapi bukan langkah manusia. Tubuhnya kayak dilipet, punggungnya nempel lantai, tangan dan kakinya ke atas, jalan dengan posisi kayang, tapi kepalanya nunduk ke belakang, nengok ke gue. Kau udah milih, kau udah lihat. Suaranya berat dingin masuk ke kepala gue langsung. Sekarang waktumu tinggal 2 pilihan. Tiba-tiba, dari lantai muncul tulisan. Berkorban. Atau ikut. Tulisan itu ditulis pakai darah. Perempuan itu maju, ngeluarin sebuah benda dari balik rambutnya. Sebuah pisau, tapi bentuknya aneh. Panjang, melengkung, penuh ukiran, dan darah masih netes dari ujungnya. Tanda tangani perjanjian darah atau kau ikut aku ke dalam cermin selamanya. Gue gemeter. Perjanjian apa? Suara gue pecah, napas gue berat. Dia senyum miring, matanya nyala merah. Cari gantimu, 1 jiwa, 1 nyawa yang rela atau tidak rela, aku tidak peduli. Kirim mereka untuk lihat cermin itu di jam 3 pagi. 1 korban dan aku akan melepaskanmu. Tiba-tiba dari cermin pecah itu, keluar sosok lain. Anak kecil, tapi mukanya hancur. Matanya bolong. Mulutnya robek. Anak itu berdiri megang boneka, bonekanya berisi kepala manusia kecil. Ayah ibu, kita punya teman baru, hihihi. Suara tawa itu masuk kayak jarum nusuk ke telinga. Gue diam, otak gue muter cepat. Gue korbanin orang lain atau gue ikut mereka sekarang? Detik itu gue sadar hidup gue gak akan pernah sama lagi. Malam itu, waktu serasa berhenti. Suara detak jam pelan, tapi makin lama makin keras, kayak palu ngetok kepala gue. Di depan gue, perempuan itu masih berdiri. Rambut panjangnya menetes entah air atau darah. Senyum sobeknya gak pernah hilang. Dan pisau berukir itu masih ada di tangannya. Pilih sekarang. Suaranya tegas. 1 korban atau nyawamu sendiri.
Gue gemeter, nafas berat, otak gue muter cepat. Wajah-wajah temen gue muncul di kepala. Dimas, temen kos, atau mungkin orang lain siapa aja, asal bukan gue. Tapi, di satu sisi gue sadar. Kalau gue lakuin ini, gue bakal jadi sama kayak dia. Bagian dari kutukan ini nambah rantai kematian buat orang lain. Gue nangis. Beneran. Air mata gue jatuh. Apa cuma ini jalannya? Suara gue pecah. Perempuan itu jalan pelan, ngesot sambil bungkuk makin dekat. Matanya melotot, urat-urat hitam di mukanya makin jelas. Semua orang yang lihat cermin itu udah masuk dalam daftar kami. Pilihannya cuma 2. Gantikan atau ikut. Gue dengan tangan gemeter akhirnya berdiri. Gue angkat pisau itu, megangnya erat. Tapi bukan buat nebus orang lain. Gue tusuk ke lantai. Gue gak akan ngorbanin orang lain. Gue teriak sekenceng-kencengnya. Gue hajar lantai, hajar, sampai pisau itu patah. Tiba-tiba seluruh kamar goyang. Suara jeritan, suara tangisan, suara cekikikan, semua meledak. Tidak, teriak sosok perempuan itu, mukanya mulai meleleh, badannya bergetar, pecah kayak kaca dihantam palu. Cermin itu pecah total. Darah muncrat dari setiap retakan. Cahaya putih keluar, nyeret semua bayangan hitam ke dalam. Suara-suara itu makin menjauh, makin pudar sampai akhirnya hening. Pagi datang. Cahaya matahari masuk ke kamar. Gak ada darah. Gak ada bayangan. Gak ada cermin. Tapi, gue lihat di meja gue, ada secari kertas. Tulisannya pakai darah kering. Terima kasih, kamu selamat untuk sekarang, tapi ingat, lorong 13 akan selalu menunggu siapapun yang melanggar, dan di bawah tulisan itu ada gambar. Gambar gue berdiri di depan cermin di jam 3 pagi. Kita kadang terlalu gampang ngeremehin peringatan. Tapi, di balik hal yang kelihatan sepele, bisa aja tersembunyi sesuatu yang gak pernah kita bayangin. Jangan pernah anggap remeh pantangan. Karena beberapa pantangan adalah garis tipis antara hidup dan mati. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.